dari institut itu Oh kan iya. memilih 10 mahasiswa di setiap jurusan, jadi satu jurusan itu satu mahasiswa Heeh. untuk pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Oh Tuh. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di acara Febi Corner, podcastnya Febi IAIN Ponorogo. Kali ini kita mendatangkan seorang narasumber, seorang mahasiswa bernama Mas Faisal. Ini dia. Yeay. Mas Faisal. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa Mas? Nama saya Faizal Muhammad Nur. Muhammad Nur. Panggilannya Ya, Mas Mas Faisal. Faizal ya. Semester berapa Mas? Sekarang saya semester 5, Semester 5. Jurusan? jurusan manajemen zakat dan wakaf. Mas Faisal. Mas Faisal ini asli Ponorogo bukan? Ya, saya kelahiran Ponorogo, dibesarkan di Ponorogo juga. Ponorogo kota. Ponorogo Kota. Ya. Sekarang berdomisili di. Di tepatnya sih di Ponorogo kota Jeruk Sing, Oh. Jalan Juanda. Di Jeruk Sing. Mas Faisal, kegiatan sehariannya apa Mas? Kegiatan. Kalau kesehariannya itu ya kalau pagi ya seperti umumnya mahasiswa itu ya kuliah. Mungkin nanti sampai siang atau mungkin agak sore gitu pulang. Setelah itu istirahat sebentar, biasanya mungkin jam 5-an gitu saya ngeles anak-anak tuh sampai biasanya setelah isya kurang lebih. Terus setelah itu ya nanti kalau ada kegiatan lain itu ya kegiatan, kalau nggak ada bisa dipakai untuk mengerjakan tugas kuliah atau mungkin dipakai untuk istirahat seperti itu. Ngeles anak-anak sekolah ya. Iya. Itu ngelesnya itu untuk biasanya tuh ada tingkatan untuk SMP, SMA atau untuk TK itu ada nggak? Oh, kalau saya itu eh, tingkatan SD atau MI sama MTS Oh, atau SMP ya. berarti kalau semisal kalau ada yang SMA tuh bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Kurang tahu ya, saya juga belum ada pengalaman. Cuma kalau ngelihat dari apa namanya pelajarannya sepertinya saya kurang bisa sih kalau SMA. Mungkin kalau Oke, MTS oke. masih lah. Kalau semisal kalau semisal pas hari libur gitu nggak pernah ngapain gitu, misal olahraga Kalau libur mungkin atau emang cuman aja kayak istirahat aja udah capek itu nggak? kalau libur sih biasanya malah ada kegiatan saya. Dan saya aktif juga di apa namanya organisasi masyarakat ya, di pelajar itu. Biasanya ya kegiatannya tuh di hari libur gitu. Organisasi, pengalaman organisasi apa Mas? Kira-kira Mas? Kalau saya itu ada yang di kampus dan di luar kampus. Kalau di kampus sendiri saya itu dulu di semester 2 sampai 3 itu aktif di himpunan mahasiswa jurusan Oh, jurusan HMJ saya ya, ya, HMJ. HMJ Mazawa itu. Terus di semester 4 sampai sekarang ini saya aktif di Senat Mahasiswa yang fakultas Sema Febi. Terus sama tambahan itu dari semester 1 saya bukan organisasi mahasiswa ya, apa namanya, ikut Halo Febi. Oh, Halo Halo Febi. Febi Iya. jadi humas dan media centernya fakultas lah bagian itu kalau di kampus. Terus kalau di luar kampus sendiri itu saya aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU. Ibnu ya, Ibnu. Ya, itu. Sama sekarang bantu-bantu sedikit di lembaga wakaf dan pertanahannya NU. Jadi bantu-bantu mengurus wakaf sedikit-sedikit sekalian buat nambah pengalaman gitu. Oh iya iya, sesuai dengan jurusan ya sih ya. Iya. Oh iya, kemarin Mas Faisal di feed IG-nya Febi kayaknya Mas pernah ke Malaysia ya? Iya, pernah Itu ngapain ya Mas ya? liburan Aduh, enggak lah. aduh, kayaknya seru banget nih Mas ya. Bisa dijelasin nggak Mas? Itu ngapain aja kegiatannya?
Kemarin itu dari institut itu Oh kan iya. memilih 10 mahasiswa di setiap jurusan. Jadi satu jurusan itu satu mahasiswa Heeh. untuk minta mengikuti kegiatan di Malaysia itu. Oh, Itu berarti secara cuman beberapa orang terpilih ya? Itu iya. mohon maaf ya, untuk sistem pemilihannya itu gimana? Apakah yang mungkin IPK-nya segini atau kriteria tertentu gitu mungkin? Kalau jurusan lain saya kurang tahu ya. Kalau jurusan saya waktu itu pemilihannya itu eh, diambil dari jurusan itu menghubungi mahasiswa yang sekiranya itu kurang lebih punya pengalaman menulis ilmiah artikel tuh, dan juga bisa berbicara di depan umum, karena nanti kan di Oke. sana salah satu kegiatannya kan untuk menjelaskan hasil penelitiannya Oh itu. iya, iya. Berarti di sana kegiatannya cuman nggak cuman sih, itu banyak ya. Meresum terus nanti dijelasin kembali ya Kalau kegiatannya kegiatannya. itu rangkaiannya itu kurang lebih ada 4 hari. Iya. Di hari pertama itu apa namanya ya, kuliah umum lah seperti stadium general kayak gitu. Hmm. Terus di hari keduanya itu baru yang mempresentasikan artikel yang dibuat oleh mahasiswa itu. Jadi setiap mahasiswa yang ke sana itu diminta untuk presentasi artikel. Terus di hari ketiganya itu mahasiswa itu dipisah ke beberapa tempat untuk apa ya istilahnya, mungkin seperti pengabdian lah, cuma Oh, nggak lama, cuma 1 hari oh tuh. iya. Nah kegiatannya ya menyesuaikan sesuai tempatnya gitu. Terus hari terakhir itu ada workshop dari salah satu komunitas apa ya, kesenian di Malaysia begitulah kurang lebihnya di hari terakhirnya itu. Di kesenian Malaysia. Ya itu untuk biaya kehidupan, biaya transportasi dan yang lain-lain itu yang nanti siapa Mas? Apa Mas Faisal sendiri atau dari institut sudah ngasih? Dari institut tuh saya mulai transportasi, biaya apa harian seperti makan, Iya. terus tempat tinggal itu dari institut semuanya. Malaysia 4 hari ya. Tadi ada hari pertama apa tadi? Hari Kuliah pertama umum ya kuliah seperti umum. studium Terus sistem general itu. general. Berarti seperti ini ya Mas ya, kayak semua dikumpulin terus ada satu narasumber gitu. Iya, Oh, narasumbernya kemarin itu karena itu kan semacam kolaborasi juga kan. Itu iya. ya salah satunya Ibu Rektor IAIN Ponorogo juga narasumber di sana. Mat- Kalau soal materi yang dibahas di sana apa ya Mas ya? Untuk materi. Kemarin itu waktu untuk kuliah umum ya ini. Iya, ha. Kuliah umum itu kemarin dari Bu Rektor itu membawa materi terkait apa ya, perlindungan eh, pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi Oh, tuh. iya. Kalau dari pemateri yang lain tuh ada juga dari kampus sananya itu kan, dari Unimas Sarawak itu semacam apanya ya, mungkin kayak rektor mungkin ya, itu juga menyampaikan materi itu. Hmm. Dan beberapa universitas juga ikut di sana itu. Selain IAIN Ponorogo, yang dari Indonesia ada UIN Mataram Ya, sama IAIN Pontianak. oh, berarti dari Indonesia perwakilannya 3 universitas ya Mas ya? Iya, Oke, 3 universitas. Setiap universitas beda materi? Beda kalau materi. kemarin tuh ya. Oke. Itu hari yang pertama. Untuk hari yang kedua tadi? Kalau hari kedua kemarin itu menyampaikan eh, apa ya, penelitian lah, artikel ilmiah yang sudah pernah dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Ya. Terus ya suruh presentasi gitu di ruangan. Mm. Terus hari ketiga tadi pengabdian bukan ya? Lupa Iya, saya. heeh, Iya, pengabdian. pengabdian. Pengabdian yang dimaksud itu gimana Mas ya? Kalau Apa? pengabdiannya
kemarin itu saya dapat bagian itu di komunitas mualaf. Alam. Di komunitas mualaf di Malaysia sana itu diminta untuk semacam memberi apa ya, kayak ya sama sih, memberi materi begitu ke komunitas mualaf gitu. Oh. Mungkin kalau misal selain saya itu ada yang di sekolah jadi mengajar anak-anak, atau eh, kemarin tuh ada di kampung gitu mungkin membantu hal yang lainnya begitulah. Kalau saya ya di komunitas mualaf itu. Seru nggak Mas acara Mas? Seru. Ya kalau seru sih iya, soalnya kan itu pengalaman pertama saya ya untuk ikut rangkaian kegiatan begitu, dan juga sekalian ke apa, luar negeri juga kan, Oh belum iya, pernah. pengalaman pertama. Saya aja belum pernah loh ya ke sana. Ya semoga nanti bisa. Amin, amin. Wah, saya jadi pengen. Oke, terus yang hari keempat kan untuk apa tadi Mas? Hari keempat workshop kesenian. Kesenian ya. Nah, itu kesenian yang apakah kayak cuman kayak ke studio sih. Ke apa itu museum, atau ke apa gitu? Kalau kemarin itu kita itu kan dikumpulkan di satu ruangan gitu. Iya. Terus dari eh, kampus yang kita kemarin datang itu namanya kan Universitas Teknologi Mara Iya. di Malaysia sana, itu mendatangkan narasumber apa ya, eco green. Itu semacam membuat kesenian tapi motifnya itu benar-benar dari alam gitu, entah nanti daun atau mungkin ranting-ranting gitu. Oke. Terus setelah itu Mas, apakah ada ya apa ya seperti perlakuan dosen terhadap Mas yang agak mungkin spesial, atau mungkin Masnya lebih dikenal oleh dosen-dosen gitu enggak? Kayaknya. Kalau menurut Mas sendiri, enggak apa-apa, pendapat. Kalau spesial gimana ini? Ya mungkin jadi oh ini Mas Faisal kemarin yang ke Malaysia atau gimana? Enggak ya? Ada enggak? Mungkin berapa gitu. Karena yang dari Febi kemarin itu kan cuma saya yang berangkat ya. Kalau fakultas lain pun ada mungkin 2 atau 3 mahasiswa yang fakultas lain. Iya. Kalau Febi kan cuma saya yang berangkat. Jadi karena kemarin itu perwakilan dosen dari Febi itu kan Ibu Wadek 2, Ibu Eli. Saya berangkat ke sana kan sama Bu Eli. Mungkin Bu Eli itu mungkin lebih apa ya, lebih kenal. Soalnya meskipun belum pernah mengajar di kelas saya, itu mungkin waktu apa simpangan gitu jadi tahu Bu Eli. Oh. Kemarin juga sama Bu Rektor juga di sana. Jadi lebih dikenal oleh Bu Rektor ya. Bisa dikenal Bu Rektor itu sebuah pencapaian juga loh Mas. Oh Iya, tadi kan alhamdulillah. dalam pemilihan ya, pemilihannya kan seorang mahasiswa yang suka menulis artikel. Nah, itu menulis artikel apakah hobi Masnya atau gimana ya? Oh kalau hobi sih mungkin artikelnya ini kan artikel ilmiah gitu ya. Oh, Jadi artikel yang di jurnal ilmiah gitu. Kalau artikel secara umum sih memang saya dari dulu itu sering menulis artikel ya secara umum gitu. Kadang juga saya ikut lomba-lomba esai, menulis esai gitu. Cuma kalau yang kemarin waktu untuk pemilihan itu memang dicari yang sudah pernah menulis artikel ilmiah gitu. Terus kemarin itu di semester 3 kalau nggak salah, itu kan saya pernah menulis artikel ilmiah, dan yang saya pakai dan saya bawa ke sana, saya presentasikan itu juga artikel yang itu. Iya, tadi kan sudah membahas tentang pencapaian ya Mas ya. Nah, di belakang sebuah pencapaian itu apakah ada kisah sedih atau yang pengen menyerah gitu Mas? Ada nggak kira-kira? Apa ya, mungkin ya nggak sampai apa namanya kayak kisah sedih seperti itu, mungkin nggak benar-benar sedih, mungkin ya semacam perjalanan sedikit itu. Beberapa mungkin beberapa tahun gitu ya sebelum saya masuk kuliah itu kan, karena
saya itu kan lulusan COVID ya. Oh iya, iya, dua, saya lupa. 2 tahun kayaknya saya di rumah terus itu. Jadi selama 2 tahun itu saya merasa apa ya, karena namanya mungkin juga masih belum terlalu paham terkait kebutuhan di masa mendatang. Jadi saya itu di rumah ya cuma diem aja waktu COVID itu, nggak ngapa-ngapain, ya udah di rumah diem, nggak ada kegiatan, nggak belajar juga nggak Oh iya. gitu. Cuma saat COVID itu saya mulai apa ya, dikenalkan untuk ikut organisasi pelajar yang tadi saya sebutkan, yang saya ikuti di rumah itu. Dan mungkin beberapa soft skill saya ya, termasuk mungkin salah satunya tadi kan untuk dipilih Nah, ke iya. Malaysia kan harus bisa berbicara di depan Iya, umum, public bisa speaking. komunikasi. Itu saya dapat dari pengalaman-pengalaman saya di organisasi IPNU tadi. Jadi ya mungkin salah satu, meskipun saya waktu dulu juga nggak ngira ya mungkin bakal ada pemilihan ke Malaysia dan sebagainya. Cuma dari situ ya pengalaman, terus waktu dan juga pengetahuan saya itu bertambah. Jadi meskipun tidak sedang sekolah itu, saya perlahan-lahan itu mendapatkan insight-insight yang mungkin tidak saya dapatkan di sekolah itu. Dan itu berlanjut sampai ke kampus. Ke kampus itu sendiri saya juga jadi tahu gitu, ternyata hal-hal yang sudah saya lakukan beberapa tahun sebelumnya itu bisa memiliki dampak yang baik gitu. Jadi dengan pengalaman saya sebelumnya, saya itu ternyata secara tidak langsung juga menyiapkan masa yang akan datang itu. Jadinya di kampus pun saya juga bisa lebih mudah untuk berbicara di depan umum, membicarakan ide-ide dan gagasan gitu. Termasuk salah satunya ya saya terbiasa menulis itu ya mulai dari ikut IPNU tadi. Di kampus itu ya tinggal apa ya, semacam mengaplikasikannya lah, membiasakan di Halo Febi itu kan saya juga bagian kepenulisan juga kan, jurnalistik itu juga di kampus mulai pembiasaan dan perlahan-lahan itu meningkatkan kemampuan saya menulis, komunikasi, bahkan mencari informasi itu bagaimana gitu. Berarti ikut IPNU itu setelah COVID ya? Setelah COVID apa Ya mungkin waktu COVID-nya waktu itu COVID-nya? 2000 berapa ya kemarin itu, 2022 akhir banget tuh. Oh iya, mau selesai berarti COVID-nya ya. Oh enggak ya, 2020 berarti kalau mau Kalau ya, kalau 2022 kan itu di Indonesia sudah boleh apa namanya, udah boleh kayak kuliah, udah iya. tatap muka. Seingat saya 20 kalau nggak salah. 20 terus sampai ya sekarang lah. 2020 akhir lah kira-kira. Oh iya. Terus eh apa ya? Untuk mungkin pesan lah ya. Untuk kan banyak banget pasti yang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kayak waduh, ini saingannya kok berat banget ini ya, Wah. Jadi insecure saya. Nah, mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Biar bisa membangun personal branding dan juga skill-skill kayak Mas Faisal ini. Apa ini? eh apa ya kira-kira yang bisa saya sampaikan itu ya, mungkin yang menjadi dasar dulu ya, itu dasarnya silahkan kalian mulai apa yang menurut kalian bisa kalian kembangkan saat ini, bisa kalian kembangkan diri kalian, skill kalian itu silahkan kalian mulai tanpa menunggu peruntukannya apa. Meskipun kita nggak tahu, itu kita mulai dulu. Dulu itu waktu sekolah salah satu guru saya itu pernah bilang, karena kita nggak tahu ilmu apa yang akan kita pakai di kemudian hari, maka dari itu silahkan kalian belajar sungguh-sungguh saat ini gitu. Nah, jika kalian sudah mulai, maka perlahan-lahan nanti kalian akan mulai mencari tahu bagaimana kalian mengembangkan kemampuan kalian itu sendiri.
karena ya adanya pengetahuan itu kan mulainya dari pertanyaan. Ketika kalian bertanya pada diri kalian sendiri, pasti kalian akan mencari jawabannya. Nah, dari situ nanti harapannya kalian akan menemukan tempat-tempat atau bahkan mengambil kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri kalian. Kalau saya kan tadi jalannya itu lewat organisasi tadi. Iya. Meskipun itu tidak terencana, kayak saya mau ikut gabung gitu kan, itu tidak terencana, itu ya berjalan sendiri karena hal itu biar teman-teman juga bisa mengembangkan diri dan juga secara nggak langsung kalian bisa mempersiapkan diri kalian di masa mendatang. Terus kalau pertanyaannya tadi biar nggak insecure tadi ya, Iya. itu saya pribadi juga masih mengalami insecure, apalagi karena beberapa kali kan saya ikut lomba esai begitu dan sebagainya. Ternyata lawan saya itu lawan udah anak S2 kayak Waduh. gitu, dan ternyata ya bukan rezekinya, jadinya saya nggak nggak dapat juara dan sebagainya. Tapi seenggaknya dengan rasa insecure itu kalian bisa merasa bahwa kalian itu perlu mengembangkan diri kalian sendiri begitu. Jadi silahkan insecure itu kalian jadikan pijakan untuk kalian mengembangkan diri dan silahkan melangkah dari situ. Oke, itu adalah kata-kata penutup untuk hari ini ya guys ya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Ya, sama-sama. Semoga sehat ya. Oke, mungkin itu saja ya, teman-teman yang bisa kita bahas untuk kali ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, share dan juga subscribe dan juga komen untuk mengundang siapa lagi ya guys ya. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.